kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Lebih spesifiknya yaitu beberapa permasalahan yang dapat membatalkan puasa dan yang banyak dialami oleh masyarakat. Kitab yang akan saya gunakan itu kitab Fathul Mu'in, syarah daripada Qurratul Ain yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Begitu pula hasyiahnya. Hasyiah ini syarah dari syarah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati. Sekarang kita mulai kajiannya. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan far'un, cabang masalah, lau baqiya ta'amun baina asnanihi, jika ada makanan yang tersisa di antara selipan-selipan giginya, fajara bihi riquhu bi tab'ihi la bi qasdihi, kemudian sisa-sisa makanan itu tertelan tanpa sengaja, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. In ajiza an tamyizihi wa majjihi, apabila ia tidak dapat mengeluarkan sisa makanan tersebut dari mulutnya. Wa in tarokat takhallula lailan, sekalipun setelah sahur dia tidak gosok gigi, ma'a ilmihi bibaqaihi wa bijarayani riqihi bihi naharon, sementara ia tahu di sela-sela giginya itu ada sisa-sisa makanan. Li'annahu innama yukhatabu bihima in qadara alaihima halas saum, karena sesungguhnya perintah untuk membersihkan mulut yaitu ketika tiba siang hari Ramadan, artinya jika masuk puasa sudah waktu puasa sudah dimulai. Lakin yata'akkad at-takhallul ba'da tasahur, walaupun tidak wajib sikat gigi setelah sahur, tapi disunnahkan dengan sunnah muakkadah. Sebelum tiba waktu subuh, maka disunnahkan untuk membersihkan mulut dan membersihkan gigi. Amma idza lam ya'juz aw ibtalahu qasdan, adapun jika dia mampu untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang terselip di gigi tapi dia tidak keluarkan, atau tertelan dengan sengaja, fa innahu muftiron jazman, maka sesungguhnya menelan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu dapat membatalkan puasa. Titik. Sampai situ redaksi yang akan kita jelaskan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita, ya, yaitu pembatalan puasa. Syekh Zainuddin mengatakan, lau baqiya ta'amun baina asnanihi, kalau seandainya ada sisa-sisa makanan yang menyelip di antara gigi-giginya, biasanya makan apa Bapak Ibu yang ngebuat nyelip di gigi itu? Daging ayam, daging sapi, ya, nyelip. Bangsa kerupuk mailok nyelip, nggak mungkin kerupuk nyelip. Kita ketika sahur memakan sesuatu yang mungkin saja terselip di antara gigi-gigi kita. Fajaro bihi riquhu bi tab'ihi la bi qasdihi. Ketika di pagi hari atau di siang hari ternyata selipan itu copot dan tertelan oleh kita,
Bagaimana hukumnya? Lam yuftir, apabila copot tidak disengaja kemudian masuk tertelan ke dalam perut kita, maka tidak batal puasa kita, ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. In ajiza an tamyizihi wa majjihi, jika orang tersebut tidak dapat mengeluarkannya, kita udah korek-korek Pak, tapi nggak dapat. Kita udah coba untuk keluarkan, tapi tidak bisa. Tapi di satu ketika kita iseng, ternyata dia copot, akhirnya ketelen, maka tidak jadi masalah, ya. Wa in taraka takhallul lailan, sekalipun malam harinya atau setelah sahurnya dia tidak membersihkan giginya. Artinya setelah sahur itu sengaja tidak gosok gigi, ya. Pertanyaannya, hukum gosok gigi setelah sahur wajib atau sunnah Bapak Ibu? Sunnah, tidak wajib. Jadi setelah sahur kita tidak wajib gosok gigi, hanya sekedar sunnah saja, ya. Ma'ilmihi bibaqaihi wa bijarayani riqihi bihi naharon, dan dia tahu selipan-selipan yang ada di giginya itu siang hari biasanya copot, biasanya keluar. Nah, kata para ulama, sekalipun dia tahu itu akan copot dan itu akan tertelan, tapi jika tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Li'annahu innama yukhatabu bihima in qadaru alaihima halas shaum, karena ketidakmampuannya untuk mengeluarkan. Artinya apa? Artinya kalau mampu untuk mengeluarkan tapi tidak dikeluarkan sehingga masuk ke dalam perutnya, itu semua dapat membatalkan puasa. Kemarin ada yang nanya begini, Pak Ustadz, sebelum azan subuh kita ngopi dulu. Kopinya sedap banget Pak Haji, itu rasa sama aromanya itu kuat. Pas setelah subuh itu aroma dan rasanya masih berasa di mulut, kemudian ludahnya kita telan. Pertanyaan, apakah batal puasa kita ketika di ludah kita masih ada aroma dan rasa makanan? Ini dibahas oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam masalah sholat, Pak. Dalam masalah sholat ada pertanyaan seperti ini. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita ngeteh. Ya, sebagian teh itu ada yang rasanya sangat kuat sekali. Keset-kesetnya masih menempel Pak, sekalipun setelah kita selesai ngeteh. Akhirnya setelah ngeteh dia sholat, ketika sholat masih berasa keset-kesetnya, aromanya, rasa tehnya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika menelan ludah yang seperti itu saat sholat, apakah batal sholat kita? Maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, tidak batal sholat kita sekalipun ada aromanya, keset-kesetnya, rasanya, ya. Cuman dengan syarat, tidak batal kalau tidak ada bendanya. Kalau ada bendanya, masih ada tehnya, ya, masih ada kopinya yang nyelap-nyelap, kita telan, batal Pak. Jadi yang tidak membatalkan itu ketika yang kita telan itu hanya rasanya dan aromanya saja, bukan bendanya. Kalau bendanya yang tertelan maka batal. Nah, ini sama dengan puasa. Ketika kita puasa, sebelum subuh ngopi dulu, ngudud dulu. Setelah subuh masih berasa di mulut, itu tidak jadi masalah selama tidak ada bendanya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang membatalkan itu ketika kita menelan bendanya, menelan rasanya yang masih menempel, menelan keset-kesetnya yang masih menempel, itu tidak membatalkan puasa kita. Ada yang nanya lagi, Pak Ustadz, di siang hari Ramadan boleh nggak nelen ludah?
Karena saya nemu orang Pak, dikit-dikit cuek, dikit-dikit ngeludah. Saya tanya, kenapa dikit-dikit ngeludah? Kata dia, kalau nelen ludah takut batal Pak Ustadz. Pertanyaannya, apakah betul menelan ludah di siang hari Ramadan membatalkan puasa? Ya, tidak batal. Bahkan Syekh Zainuddin mengatakan seperti ini, menelan ludah di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa, sekalipun ludahnya kita kumpulkan terlebih dahulu. Setelah terkumpul di mulut, kemudian kita telan, blak, sambil membayangkan sirup marjan. Waduh, jorok Pak ya. Tapi ala kulli hal itulah hukum, perlu dibahas ya. Nah, dengan syarat ngumpulinnya di mana? Di mulut, jangan di gelas. Nah, beda urusan kalau ngumpulin di gelas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Sekalipun kita kumpulkan terlebih dahulu, sekalipun ludahnya itu masih berasa kopi, berasa teh, keset-kesetnya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut. Lakin yata'akkad at-takhallul ba'da tasahhur. Akan tetapi, walaupun gosok gigi dan menyela-nyela sisa makanan itu tidak wajib, namun ini merupakan sunnah. Jadi habis sahur itu Bapak Ibu disunahkan apa? Gosok gigi, bersih-bersih mulut dan lain sebagainya ya. Jadi sunnahnya itu seperti ini. Pertama, yang namanya sahur itu sunnah untuk diakhirkan Mbak. Sahur habis taraweh boleh, tengah malam boleh, tapi sunnah nabinya itu di akhir, dekat dengan subuh ya, kurang lebih 1 jam atau 30 menit sebelum subuh. Kemudian sunnahnya lagi 10 menit sebelum subuh kita sudah selesai sahur. Kenapa? Karena 10 menit sebelum subuh itu adalah waktu imsak. Pertanyaan, waktu imsak itu bid'ah atau bukan? Dan kalau kita lihat di YouTube, di video-video banyak yang mengatakan waktu imsak itu bid'ah ya. Waktu imsakiyah di Indonesia itu bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada waktu imsak. Kira-kira betul nggak Bapak Ibu di zaman Nabi nggak ada waktu imsak? Ada. Hadisnya riwayat Muslim dari Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit itu pernah sahur bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sahur bareng Nabi, maka Zaid bin Thabit memperhatikan Nabi. Dari Nabi setelah sahur sampai tiba azan subuh, itu Nabi baca 50 ayat. Ayat yang tidak pendek juga tidak panjang, ayat yang sedang. Nah, setelah baca 50 ayat, maka tiba waktu subuh. Maka diistinbatlah oleh ulama, dikonversi ke waktu. Dari selesai Nabi makan sampai dengan sahur, sampai dengan apa? Azan subuh, Nabi baca 50 ayat. 50 ayat kalau dikonversikan ke waktu jadi berapa menit? 10 menit. Nah, maka dari ini diistinbat hukum oleh ulama bahwasanya waktu 10 menit itu adalah warning, lampu kuning yang disebut dengan waktu imsak ya. Jadi waktu imsak itu memang ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dianjurkan 10 menit, bahkan sebagian ulama mengatakan 15 menit sebelum subuh kita harus sudah berhenti makan, sudah berhenti minum. Cuman ini tidak wajib ya. Di waktu imsak itu kita masih boleh makan, masih boleh minum. Cuman alangkah baiknya jangan, karena ini sudah lampu kuning. Tapi kalau memang darurat silahkan Pak. Misalkan kesiangan, sementara waktu subuh tinggal 5 menit lagi, Bapak masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh ngudud, masih boleh makan durian dulu Pak Ustadz.
Boleh Pak, ya, di waktu imsak itu masih boleh makan, masih boleh minum. Cuman sunnahnya tadi, sunnahnya itu sudah beres semuanya. Di waktu imsak itu kita sudah sholat 2 rakaat, kemudian baca Quran sambil nunggu waktu subuh. Itu sunnahnya seperti itu, ya. Nah, lakin yata'akkad at-takhallul ba'da tasahur. Jadi setelah sahur itu kita siap-siap, buang air, gosok gigi, mandi kalau bisa, apalagi mandi junub, Pak ya. Kalau bisa sebelum nanti kita akan bahas gimana mandi junub habis subuh. Bapak malam-malam hubungan badan habis taraweh, tidur, bangun tidur, sahur santai, tiba-tiba azan, ya Allah belum mandi junub. Nah ini kira-kira bagaimana? Nanti akan dibahas. Amma idza lam ya'jiz aw ibtalahu qasdan fa innahu muftirun jazman. Adapun kalau kita sengaja menelan sisa-sisa makanan, Pak Ustadz cuman dikit ini, boleh kali ya? Ini ada bekas-bekas daging rendang semalam nih, telan, boleh enggak? Enggak boleh, sekalipun sangat sedikit, itu dapat membatalkan puasa. Wa qawlu ba'dihim yajibu ghuslul fam mimma akala lailan wa illa aftar raddahu syekhuna. Nah ini baru nih, ini masalah mandi junub seperti tadi. Kata Syekh Zainuddin, wala yuftiru bisabqi ma'in jawfa mugtasilin an nahwi janabatin. Tidak batal puasa seseorang karena kemasukan air saat dia mandi, sekalipun mandinya itu adalah mandi junub. Sebelum kita bahas mandi junubnya, kita bahas dulu masalah yang tadi. Misalkan Bapak habis sholat taraweh hubungan badan, kemudian langsung tidur. Sebetulnya tidur dalam keadaan junub itu makruh Pak ya, kecuali wudhu dulu. Jadi Bapak kalau pengen tidur dalam keadaan junub, wudhu dulu biar nggak makruh tidurnya. Kemudian bangun tidur langsung sahur. Keenakan sahur kan sambil nonton TV, sambil ngobrol. Akhirnya apa? Nggak terasa di masjid sudah azan subuh. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan puasanya? Apakah puasanya sah atau tidak? Waktu subuh sudah tiba, sementara kita belum mandi junub. Para ulama mengatakan puasanya tetap sah, tinggal mandi junub saja, kemudian puasa. Ini sesuai dengan hadis Bukhari. Asbaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam junuban. Rasulullah pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, belum mandi junub. Di masjid udah azan, Rasul belum mandi junub. Kemudian setelah azan, Rasul baru mandi junub, kemudian meneruskan puasanya. Jadi Bapak Ibu yang belum mandi junub sampai subuh itu apa? Tidak jadi masalah, puasanya sah. Cuman afdolnya apa? Ya mandinya sebelum subuh, habis sahur mandi, atau sebelum sahur lah lebih afdolnya. Sebelum sahur mandi dulu, kemudian sahur, setelah itu zikir sambil nunggu subuh, begitu azan subuh pergi ke masjid ya. Atau kalau bisa sebelum azan sudah ada di masjid. Nah, jadi yang namanya mandi junub setelah masuk waktu subuh itu diperbolehkan dan puasanya tidak batal. Nah, pertanyaannya begini, ketika kita mandi junub, maka ada air yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita, entah itu lewat telinga kita atau lewat mulut kita. Kira-kira bagaimana nasib puasa kita, batal atau enggak? Kata Syekh Zainuddin, wala yuftir, dan tidak batal puasanya. Bisa bekimain, karena kemasukan air, jaufa mugtasilin, entah masuk lewat telinga, entah masuk lewat hidung, atau entah masuk lewat mulut.
Bapak lagi sikat gigi, kumur-kumur, nggak sengaja, ada yang masuk, nggak batal puasanya. Ya. An-nahwi janabatin. Tadi junubnya malam, sekarang bagaimana kalau junubnya siang? Kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, bagaimana hukum mimpi basah di siang hari Ramadan? Eta nu nanya aki-aki, Pak. Iya, itu waktu saya ngaji di Pasir Raya, aki-aki pakai nanya, mimpi basah di siang hari Ramadan. Mantep banget, saya bilang. Perwakilan Dakmora meureun eta ya. Pak Ustadz, saya di siang hari Ramadan mimpi basah. Bagaimana puasa saya? Sah atau tidak? Maka saya bilang sah. Tidak jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena spermanya keluar tanpa rangsangan. Itu secara alamiah. Yang jadi masalah kalau spermanya itu keluar karena ada rangsangan. Seperti misalkan disentuh istri, ya, sentuhan sama istri, atau ciuman sama istri, atau pelukan sama istri di siang hari Ramadan, kemudian ejakulasi, Pak. Tibang dicium doang ku istri, keluar. Lah, aku maha tarung beneran. Ya. Nah, kalau seandainya ejakulasinya atau keluarnya sperma itu karena ada sebab, disentuh, dipeluk, dicium, maka batal puasanya. Tapi kalau nggak ada sebab seperti tidur, kemudian mimpi basah, maka tidak batal puasanya. Ya. Lalu Pak Ustadz, kita nggak boleh cium istri dong di siang hari Ramadan? Boleh, dengan syarat tidak ada syahwat. Misalkan Bapak pergi kerja, kan kalau pergi kerja kita cium dulu ya kening istri kita. Cium kening, cium pipi, kadang cium bibir. Nah, apakah boleh? Boleh, dengan syarat tidak ada syahwat. Tapi kalau ada syahwat, maka dosa. Batal enggak? Enggak, selama tidak keluar air mani, selama tidak ejakulasi tidak batal. Jadi kalau kita klasifikasikan seperti ini, Pak. Ada ciuman, pelukan yang tidak membatalkan. Apa? Ciuman, pelukan yang tidak ada syahwat, itu tidak batal juga tidak dosa. Yang kedua, ada ciuman, pelukan yang dosa tapi tidak membatalkan. Apa? Ciuman, pelukan dengan syahwat. Siang hari tidur siang sama istri, ya, suka tidur siang kan, istirahat gogoleran jeung pamajikan, teka rasa. Lengan ke mana, ulin sok ulin kan, nyekel syahwat, Pak. Ya, cium istri, peluk istri dengan syahwat, tapi enggak ejakulasi, enggak keluar, maka hanya sekedar haram, tapi tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, sudah haram puasanya batal. Apa? Ciuman, pelukan, kemudian ejakulasi, keluar sperma, air mani. Itu yang haram dan batal. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka di siang hari kita harus jauh-jauhin istri. Apalagi pengantin baru, kawin di bulan Sya'ban, ketemu Ramadan, Pak, masih panas itu, Pak. Ya kita yang udah 20 tahun berumah tangga kan ngeliat bini, geus biasa. Meren. Tapi pengantin baru, Masya Allah, kawin bulan Sya'ban, mah ketemu Ramadan, Masya Allah. Berat banget itu. Makanya bapak-bapak, siang hari Ramadan jangan sering-sering ketemu istri. Apalagi istri lagi rebahan, Pak, jauhin ya. Jangan deket-deket, suka tergoda. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kita kembali bahwasanya tidur mimpi basah di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa, tinggal mandi junub, selesai. Kahaidin wa nifasin, ini contoh dari junub, kita lewat saja. Atau kita contohkan saja, Pak. Begini, misalkan ada ibu di waktu sahur haidnya bersih, dilihat, oh bersih nih dari haid, kayaknya udah suci, akhirnya ibu ikut sahur.
Kemudian sampai tiba azan subuh belum mandi junub dari haid. Kan perempuan haid harus mandi besar dulu Pak ya. Tapi tiba azan subuh belum mandi besar. Bagaimana puasanya? Apakah sah? Sah. Jadi ibu tinggal mandi junub, kemudian sholat subuh dan berpuasa di hari itu. Boleh. Ya. Begitu pula perempuan yang nifas. Idza kanal igtisal bilan gimas fil ma'i, dengan syarat Pak, ketika kita mandi ada air yang masuk itu tidak batal, dengan syarat mandinya itu tidak menyelam. Kalau seandainya mandinya nyelam, mentang-mentang di rumah punya bathtub, oh Cikarang panas, kamar mandi ada bathtubnya, bisa berendam Pak, akhirnya siang hari berendam, wah mana dikasih batu es lagi biar seger, akhirnya ada yang masuk, maka batal puasanya sekalipun masuk airnya tidak sengaja. Tuh ya, jadi masuk air tidak sengaja batal kalau kita mandinya nyelam. Falau ghasala uzunaihi fil janabati fasabaqal ma'u fi ihdahuma li jawfihi lam yuftir. Kalau seandainya kita mandi junub, tiba-tiba ada yang masuk dari kuping kita, hidung kita, mulut kita, dan itu tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi, sekalipun dia bisa saja mengeluarkannya dengan cara memiringkan kepalanya. Kan kalau ada air masuk dari telinga, kita miringin Pak ya, biar keluar. Nah, sekalipun dia tidak miringkan, itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena nggak sengaja masuknya. Awil ghuslu qoblal fajri kama idza sabaqal ma ila dakhil lil mubalagha fi ghuslil fam al mutanajjis li wujubiha bi khilafi ma idza tasala munghamisan fa sabaqal ma ila batinil uzun awil anaf fa innahu yaftur. Makanya siang hari Ramadan jangan berenang Pak. Ada yang lagi puasa berenang. Nah itu hati-hati ya, nanti batal puasanya sekalipun airnya masuk tidak sengaja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita.